Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kita akan mencoba membahas ya sedikit terkait info penting ya bagi P1, P2, P3, P4 ya terkait dampak status terbuka untuk verbal ijazah untuk penempatan guru lulus PG jelang SSCISN dibuka. Apa ada perubahan info GTK dan apakah berdampak bagi guru lulus PG? Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya terkait dampak status ya. Dampak status terbuka untuk verbal ijazah bagi penempatan guru lulus passing grade ya jelang SSCISN dibuka. Oke, let's go to the point ke informasinya. Jadi di sini ya terkait dengan undangan hari ini ya, Kamis 27 Oktober, bahwasanya ada sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2022 yang mana narasumbernya ini dari Kemenpan RB juga Bapak Ibu ya, dan juga narasumbernya dari BKN. Dan ini tentunya menjadi kabar gembira karena karena undangan ini terkait dengan pengadaan P3K ya tahun anggaran untuk tahun 2022. Jadi nantinya itu akan ada sosialisasi kebijakan ya terkait pengadaan P3K tahun anggaran 2022 melalui Zoom video conference, dan pasti teman-teman sudah mengikuti semua karena ini dimulai jam 9 pagi tadi Bapak Ibu ya sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat, dan ini kita bisa saksikan menggunakan dua aplikasi. Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom dan Bapak Ibu juga bisa menonton langsung lewat live streaming dari Kemenpan RB. Tentunya seperti itu ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi guru-guru P1, P2, P3, P4 bahwasanya titik terang pendaftaran seleksi P3K sudah semakin nyata Bapak Ibu ya. Dan tentunya admin tidak usah membahas apa hasilnya ya karena Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui hasilnya. Karena di video kali ini kita akan lebih fokus dulu ke update terbaru ya dari info GTK, bahwasanya untuk kondisi verbal dikunci itu sudah terbuka dan justru ada keterangan kondisi verbal terbuka ya, seperti itu ya. Untuk poin 10 itu sudah muncul, tetapi ada yang sebagian yang berubah menjadi kondisi verbalnya dari dikunci menjadi terbuka. Apakah itu berdampak Bapak Ibu ya? Apakah itu berdampak? Kita coba tutup poin dulu ke informasinya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui kenapa apa namanya ya, ini masih data lama ini ya. Sebenarnya ini sudah hijau, ini sudah hijau semua ya, ini sudah hijau semua. Sebenarnya untuk integrasi sistem data itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran kalau misalkan tiba-tiba terupdate info GTK Bapak Ibu, kemudian muncul kondisi verbal awalnya terkunci menjadi terbuka, itu artinya data Bapak Ibu itu sudah terintegrasi antara data Dapodik dengan data di SSCISN. Jadi itu sama sekali Bapak Ibu ya tidak berdampak ya bagi penempatan lulus PG, tetapi itu juga bernilai positif karena kembali Bapak Ibu terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 ataupun pelamar prioritas 3, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini untuk penempatan guru lulus passing grade tentunya kita sudah ketahui bersama ya bahwasanya ada guru lulus PG nanti ketika login di SSCISN akan mendapatkan penempatan, tetapi ada juga guru lulus PG nantinya yang ketika login di SSCISN itu tidak akan mendapatkan penempatan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mendapatkan penempatan nantinya itu selamat ya. Nantinya ketika Bapak Ibu login mendapatkan penempatan, Bapak Ibu sisa menunggu yang namanya proses pemberkasan tentunya, dan nantinya Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 nantinya pastinya ya untuk penerbitan NIP-nya. Sedangkan bagi yang belum mendapatkan penempatan, di sini ada dua solusi dari Kemendikbud. Yang pertama itu adalah turun
Yang pertama itu adalah menunggu penempatan dan tetap mengabdi sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini, atau memilih tidak dengan cara turun prioritas. Kalau K2 berarti otomatis menjadi P2. Kalau guru negeri masa kerja di atas 3 tahun langsung menjadi P3. Nantinya Bapak Ibu itu berpotensi ya lolos menjadi ASN P3K dengan cara memilih formasi ya di diobservasi tentunya sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, terkait dengan verbal ijazah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya untuk verbal ijazah itu menjadi salah satu komponen di SSCSN yang akan ditarik masuk ke server dengan tujuan agar nanti bisa terintegrasi, sehingga sistem terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis yang mana kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, namun bagi pelamar prioritas 1 sebenarnya itu punya sedikit keistimewaan. Kenapa? Karena untuk data administrasi atau data hasil seleksi administrasi nantinya bagi rekan-rekan guru lulus PG itu akan menggunakan data tahun lalu atau data hasil seleksi tahun lalu. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau data kita bermasalah saat sekarang ini, maka ada kemungkinan Bapak Ibu itu tidak terdeteksi sebagai P1, P2, P3 atau pelamar umum. Meskipun sebenarnya untuk seleksi administrasi itu menggunakan hasil tahun lalu, tapi menurut admin pribadi sebagai antisipasi Bapak Ibu tetap ya memperbaiki data-data yang bermasalah untuk tahun ini, terutama data NIK dengan data verbal ijazah. Itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak usah khawatir karena sudah ada hasil seleksi administrasi tahun lalu, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu itu mengecek dan lebih bagus untuk memperbaiki kembali, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan verbal ijazah, di sini kami sudah punya filenya. Di sini kita lihat ya, sebelum ada update itu justru kondisi verbalnya ini hilang. Ya, kondisi verbalnya hilang. Tetapi pada saat tadi malam atau hari ini itu sudah muncul keterangan kondisi verbal terbuka ya, kemudian tercatat lulus passing grade. Berarti Bapak Ibu sudah terdeteksi sebagai P1 di info GTK yang akan ditarik ke SSCASN Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang mempertanyakan apakah berdampak kalau kondisi terbuka. Saya rasa tidak terlalu berdampak Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena data verbal Bapak Ibu itu sudah diintegrasikan dengan sistem data Bapak Ibu ya, karena sudah full hijau, berarti data Bapak Ibu itu sudah masuk di info GTK. Terkait dengan verbal terbuka itu memungkinkan bagi yang masih bermasalah datanya untuk melakukan proses perbaikan yang nantinya diproses oleh dinas pendidikan masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kondisi terkunci itu sudah tidak bisa lagi diedit atau diperbaiki atau diproses oleh dinas pendidikan. Tetapi kalau kondisi terbuka insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ketika kondisi verbal terbuka, Bapak Ibu bisa mengecek keabsahan data Bapak Ibu melalui poin mulai dari poin 1 sampai poin 7. Kalau ada yang bermasalah, Bapak Ibu bisa melakukan editing atau perbaikan tentunya. Jadi dampaknya bagi penempatan guru lulus PG itu hanya sedikit Bapak Ibu ya, dampaknya cuman di pendeteksian ya, apakah Bapak Ibu terbaca di SSCSN pelamar prioritas 1 atau bagaimana. Tapi kalau terkait penempatan itu sama sekali tidak akan mempengaruhi penempatan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, kemudian di sini info dari Prof Nunuk, mohon menunggu pengumuman jadwal seleksi P3K dari BKN. Mudah-mudahan saja itu secepatnya ya dibuka Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.